Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dok. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Nihaya dengan NIM 23109121210056. Nomor absen saya yaitu 51. Di sini saya tidak sendirian, saya juga bersama dengan rekan saya yaitu Ditya Adrianor dengan NIM 23109111210005 dengan nomor absen 33. Oke, baik. Di sini kami akan berbicara tentang organ genitalia feminina dan juga organ genitalia maskulina. Nah, untuk organ genitalia feminina yaitu organ reproduksi pada wanita dan juga organ genitalia maskulina yaitu organ reproduksi pada pria. Nah, untuk organ reproduksi ini pada wanita dan juga pada pria akan dibagi menjadi dua yaitu interna dan eksterna. Yang pertama, kami akan membahas organ genitalia feminina. Baik, next. Oke. Yang pertama, kami akan membahas organ genitalia feminina yang eksterna. Biasanya dikenal sebagai organ reproduksi wanita di bagian luar seperti itu. Organ-organ ini punya peran penting dalam peran seksual, misalnya seperti ekskresi urin, terus juga melindungi dari organ reproduksi bagian internalnya seperti itu. Untuk komponen-komponen yang ada di sini, yang pertama yaitu mons pubis. Sebelumnya, untuk bagian luar daripada organ genitalia wanita itu bisa disebut dengan vulva. Nah, vulva ini untuk menggambarkan semua organ genitalia luar perempuan. Nah, vulva sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini ada mons pubis. Mons pubis ini bagian atas dari vulva. Nah, biasanya di sini berupa tonjolan yang terletak di atas dari tulang simfisis pubis. Terus area ini biasanya pada masa-masa pubertas akan ditumbuhi rambut-rambut kemuluan seperti ini. Nah, ini menandakan seorang wanita itu sudah masa matang atau sedang dalam masa pubertas seperti itu. Selanjutnya, kalau kita berbicara organ-organ besar atau bagian-bagian besar pada vulva, di sini ada yang namanya labium majus pudendi atau labium mayora atau bibir besar seperti itu. Nah, apa sih labium majus pudendi itu? Untuk labium majus pudendi itu dua lipatan kulit seperti ini. Dua lipatan kulit di bagian luar tebal serta juga berlemak. Nah, ini untuk melindungi bagian dalam dari organ genitalia wanita eksterna seperti itu. Nah, biasanya setelah pubertas juga diselimuti oleh rambut-rambut kemaluan. Terus di sini ada labium minus pudendi. Labium minus pudendi ini dua lapisan kulit juga yang melapisi, cuman lebih tipis seperti ini. Nah, ini mengelilingi lubang dari vagina, lubang dari uretra, dan juga banyak pembuluh darah serta ujung-ujung saraf di sini. Sehingga jika di area ini, maka akan lebih sensitif seperti itu. Selanjutnya di sini ada klitoris. Klitoris atau biasa juga bahasa anatomisnya yaitu glans clitoridis. Untuk glans clitoridis ini merupakan homolog dari organ genitalia dari maskulina atau organ reproduksi pada pria yaitu penis seperti itu. Nah, untuk glans clitoridis ini letaknya di bawah daripada mons pubis, eh, lebih anterior daripada labio minora seperti ini. Selanjutnya, klitoris ini banyak ujung saraf juga, jadi untuk klitoris ini lumayan sensitif seperti itu. Em, dia juga punya struktur yang lebih meluas. Untuk vestibulum, vestibulum bisa dilihat di sini vestibulum vagina. Vestibulum vagina ini di dalam daripada labium minus pudendi seperti itu. Untuk bagian-bagian pentingnya, sebenarnya di sini ada meatus uretrae, yaitu lubang tempat keluarnya urin dari uretra itu sendiri. Nah, selanjutnya
ada lubang vagina. Lubang vagina itu yang mana? Yang di area sini, yaitu tempat yang dapat ditutupi sebagian atau seluruhnya oleh selaput darah. Selaput darah yang mana? Nanti kita juga akan berbicara tentang himen seperti itu. Nah, selanjutnya himen. Himen yang saya sebutkan tadi yaitu selaput darah atau lapisan tipis yang ada di sini. Untuk bentuk serta ketebalan himen, biasanya setiap individu, setiap wanita itu memiliki ketebalan yang bervariasi, juga bentuk yang bervariasi seperti itu. Biasanya himen tuh robek untuk pertama kali saat melakukan hubungan seksual. Tapi juga bisa robek karena adanya aktivitas fisik yang lainnya. Selanjutnya ada kelenjar Bartholin. Nah, di mana sih kelenjar Bartholin tuh? Kelenjar Bartholin tuh terletaknya di antara kedua pintu masuk ini. Kedua pintu masuk vagina. Fungsinya itu untuk menghasilkan cairan untuk membantu melumasi atau lubrikasi. Biasanya untuk ekskresinya tuh terjadi ketika saat berhubungan seksual seperti itu. Nah, untuk Bartolin sendiri biasanya itu sering terjadi penyumbatan, sama biasa terjadi infeksi di area itu. Terus biasanya yang terjadi itu adalah pembentukan kista, sama bisa terjadi pembengkakan. Terus ada perineum. Perineum ini termasuk ke dalam bagian eksternal atau bagian luar. Nah, perineum ini di antara daripada lubang vagina dan juga lubang anus. Nah, perineum sering terlibat dalam proses persalinan, seperti itu. Biasa juga mengalami robekan atau perlu dilakukan episiotomi, kalau tidak salah, yaitu insisi. Insisi atau memfasilitasi untuk kelahiran bayi, seperti itu. Nah, tadi itu saya sudah jelaskan tentang bagian eksterna dan juga beberapa tunjukan untuk secara anatomisnya. Mungkin Rifki bisa jelasin lagi ke bagian yang lebih dalam seperti itu. Oke, baik. Jadi setelah dari penjelasan rekan saya tadi mengenai organa genitalia femina di bagian eksterna, jadi sini saya akan menjelaskan lagi di bagian interna atau di bagian dalam organ reproduksi wanita. Tadi kan untuk organ reproduksi wanita untuk eksterna itu dimulai dari di bagian vagina yang untuk di bagian luarnya itu adalah di bagian ostium vagina lalu masuk ke dalam bagian vagina. Nah, untuk vagina itu adalah saluran otot yang sangat elastis yang membentang dari bagian pulpa atau luar dan hingga masuk ke dalam leher bagian rahim sebelum memasuki ke bagian uterus atau rahim. Nah, untuk vagina ini memiliki dinding mukosa yang dapat meregang dan juga memiliki tiga lapisan utama. Yang pertama itu ada lapisan mukosa, kemudian ada lapisan otot atau muskularis dan juga lapisan atau tunika adventitia. Kemudian untuk fungsi dari vagina ini sendiri itu adalah sebagai menjadi saluran untuk menstruasi, kemudian untuk sebagai saluran hubungan seksual dan juga saluran untuk persalinan bayi baru lahir. Kemudian untuk dinding vagina ini akan menghasilkan sekresi yang menjaga kelembapan dan juga menjaga keseimbangan pH serta berfungsi sebagai pelindung terhadap infeksi dari bakteri dan juga virus. Kemudian setelah dari vagina lalu akan masuk lagi ke bagian uterus atau rahim. Untuk rahim sendiri atau uterus ini itu berbentuknya itu seperti buah pir bisa kita lihat. Kemudian ini terletak di atas panggul wanita dan juga terletak tadi di bagian atas vagina. Untuk rahim ini sendiri atau uterus ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu adalah bagian fundus, kemudian ada bagian korpus dan juga bagian serviksnya. Untuk bagian fundus dari uterus ini itu terletak di bagian atas. Ini tempat bertemunya antara tuba Fallopi dan juga dari uterus. Dan juga biasanya untuk fundus uteri ini tempat terjadinya implantasi atau penempelan dari embrio saat pembuahan terjadi nanti. Kemudian lalu ke bagian tengahnya itu ke bagian korpus atau badan dari uterus ini. Ini adalah bagian utama dari rahim yang menyediakan tempat sebagai tempat itu perkembangan janin selama kehamilan nanti. Kehamilan nanti. Kemudian untuk dinding rahim sendiri itu terdapat
tiga struktur atau tiga lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan perimetrium, kemudian lapisan myometrium, dan juga lapisan endometrium yang paling dalam. Untuk lapisan myometriumnya sendiri itu yang berada di tengah itu terbentuk atas lapisan otot-otot halus. Kemudian otot ini nanti akan berperan dalam kontraksi selama menstruasi dan juga persalinan untuk mengeluarkan hasil-hasil dari menstruasi yang diluruhkan dan juga bayi di saat persalinan nanti. Kemudian untuk endometrium ini adalah lapisan yang paling dalam di bagian uterus yang setiap bulannya nanti akan mengalami penebalan dan juga peluruhan selama menstruasi apabila tidak terjadi pembuahan. Kemudian dari bagian uterus kita pindah ke bagian yang lebih dalam lagi yaitu adalah bagian dari tuba Fallopi. Untuk tuba Fallopi ini adalah saluran sempit yang memanjang dari sisi uterus hingga ke bagian ovarium. Nah, apa sih fungsi dari tuba Fallopi ini? Tuba Fallopi ini berperan sebagai eh, media untuk menangkap sel telur yang akan dilepaskan oleh ovarium dan menjadi tempat di mana fertilisasi atau pembuahan terjadi apabila nanti sel telur atau sel ovum itu dibuahi oleh sel sperma sendiri. Untuk bagian dari tuba Fallopi ini terbagi atas tiga bagian. Yang pertama itu adalah bagian ismus yang paling ujung dekat uterus. Nah, untuk ismus ini itu adalah bagian yang paling sempit yang menghubungkan antara bagian tengah nanti ke bagian uterus. Kemudian kita masuk ke bagian tengah itu adalah bagian dari ampula tuba uterina. Nah, ini di mana biasanya terjadi pembuahan dari sel telur dan juga sel sperma. Kemudian kita masuk ke bagian paling ujung, ini adalah infundibulum. Nah, ini ujung terbuka dari tuba Fallopi yang dekat dengan ovarium. Nah, dilengkapi juga dengan struktur seperti jari-jari yang akan mencengkram nanti, yang dinamakan dengan nama itu adalah fimbriae tuba uterina yang akan menangkap sel-sel telur nanti. Setelah terjadi pembuahan nanti, sel telur yang telah dibuahi atau kita sebut juga dengan zigot itu akan bergerak melalui tuba Fallopi dari ovarium tadi menuju ke bagian uterus untuk mengalami implantasi atau penempelan ke dinding rahim. Kemudian setelah di bagian tuba Fallopi, kita akan masuk ke bagian paling ujungnya itu adalah ovarium. Untuk ovarium sendiri ini adalah dua organ kecil yang berbentuk seperti kacang almond yang terletak di sisi kiri dan juga sisi kanan dari organ reproduksi wanita. Setiap dari ovarium ini akan mengandung ribuan folikel yang berisi dari sel-sel telur yang dihasilkan. Kemudian untuk fungsi dari ovarium ini sebagai pertama tadi adalah untuk memproduksi sel telur atau ovum yang matang dan juga siap untuk dibuat setiap bulan selama siklus menstruasi terjadi pada wanita. Kemudian ovarium juga berfungsi sebagai uh, sekresi hormon atau memproduksi hormon seks seperti estrogen dan juga progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan juga perkembangan karakteristik seksual sekunder dan juga kehamilan. Kemudian setelah dari ovarium kita akan uh, bergerak ke bagian ligamentum yang ada di bagian organ reproduksi wanita di bagian interna. Yang pertama itu adalah ligamentum ovarii proprium, yang itu adalah menghubungkan antara ovarium dan juga uterus. Kemudian ada juga ligamentum suspensorium ovarii yang menghubungkan ovarium dengan dinding panggul dan juga ini mengandung pembuluh darah dari ovarium sendiri. Kemudian terdapat ligamentum latum, itu adalah sebuah lembaran jaringan ikat yang melekatkan uterus ke dinding panggul di bagian lateral. Kemudian terdapat ligamentum rotundum yaitu menghubungkan uterus ke bagian depan panggul yang akan melewati kanal inguinalis. Mungkin itu saja untuk penjelasan di bagian organa genitalia feminina bagian interna dan juga bagian eksterna. Kemudian akan kami lanjutkan ke penjelasan anatomi di bagian organa genitalia maskulina yang diawali dengan bagian penis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organa genitalia maskulina. Untuk organa genitalia maskulina, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, organa genitalia maskulina atau organ reproduksi dari laki-laki itu sendiri uh, terbagi juga menjadi dua bagian, yaitu bagian eksterna, yaitu bagian luar, nantinya akan dimulai dari uh, uh, organ reproduksi primer seperti penis, seperti itu.
nanti juga ada organa genitalia maskulina yang internum. Untuk yang internum atau yang di bagian dalam nanti juga akan dijelaskan secara anatomisnya seperti itu. Untuk organa genitalia maskulina yang pertama, yang bagian eksterna, itu kita berbicara tentang penis. Untuk penis itu organ eksternal yang berfungsi dalam hubungan seksual. Nah, ini juga sama dengan vagina tadi yang sudah saya sebutkan, akan terjadinya sekresi urin dan juga pengeluaran sperma selama masa ejakulasi seperti itu. Struktur penis terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu kita dari bagian yang distal terlebih dahulu, yaitu glans penis atau biasa kita sebut juga dengan kepala penis. Glans penis ini bagian ujung dari penis yang berbentuk seperti kubah. Untuk bagian ujung penis atau glans penis ini sangat sensitif, sama tadi dengan klitoris juga, karena di sini juga banyak serabut-serabut saraf seperti itu, ujung-ujung saraf. Terus jadi terjadinya jika tersentuh sesuatu atau terkena sesuatu, maka itu akan sangat sensitif. Nah, biasanya untuk glans penis ini juga akan ditutupi oleh suatu kulit seperti ini. Untuk kulit ini disebut sebagai prepusium penis. Nah, untuk prepusium penis ini biasa orang awam menyebutnya dengan kulup. Nah, inilah yang biasa akan disunat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut juga. Selanjutnya kita balik lagi ke bagian penis. Nah, di sini ada yang disebut dengan corpus penis. Nah, corpus penis ini ada kolom kolom jaringan erektil yang memanjang di sepanjang sisi penis. Nah, biasanya jika terangsang, jaringan ini terisi dengan darah. Nah, itulah yang kita sebut biasa dengan ereksi atau eh, menjadikan lurus seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan corpus spongiosum penis. Nah, ini satu kolom jaringan erektil yang mengelilingi dari uretra. Ini uretra. Nah, untuk corpus spongiosum penis ini yang mengelilinginya. Nah, ini berisi darah saat ereksi juga, tapi tidak mengeras seperti yang kita sebutkan tadi, dua jaringan erektil yang itu corpus cavernosum. Nah, sehingga tetap memungkinkan uretra untuk terbuka sehingga nanti saat terjadinya ejakulasi itu tetap bisa mengeluarkan sperma dari uretra itu sendiri. Serta saat buang air kecil itu tetap bisa dilewati oleh urin seperti itu. Selanjutnya ada uretra penil. Nah, uretra penil itu saluran memanjang juga di dalam penis. Nah, itu membawa urin dari kandung kemih yang dari kandung kemih serta sperma juga dari vesika seminalis keluar dari tubuh melalui meatus uretra yang terletak di ujung glans penis. Jadinya semuanya akan keluar di sini melalui satu saluran yang sama. Selanjutnya kita akan membahas uh, masih di organ genitalia maskulina eksterna, yaitu skrotum. Untuk skrotum sendiri, yaitu kantung, kantung yang menggantung di bawah penis. Eh, Fungsinya apa? Fungsinya ini untuk melindungi testis. Nanti kita juga akan membahas testis. Ini termasuk ke dalam organ genitalia maskulina yang interna atau organ reproduksi bagian dalam. Nah, ini testis. Kita overview aja untuk testis. Nah, ini biasanya mengatur suhu testis. Ini ya, skrotum itu. Ini berfungsi untuk mengatur dari suhu testis itu sendiri. Biasanya ketika dingin, maka si skrotum ini bisa mengkerut sehingga testis lebih dekat dengan tubuh, sehingga suhu untuk testis itu sendiri akan bisa meningkat. Seperti itu. Jika juga dalam kondisi panas, maka dia bisa mengkerut. Seperti itu. Lalu skrotum itu ada lapisan-lapisan otot.
lapisan otot itu disebut dengan otot dartos atau muskulus dartos seperti itu. Muskulus dartos itu berkontraksi dan berelaksasi menjaga suhu testis tadi. Jadi itu adalah fungsi dari muskulus dartos yang ada yang melapisi dari skrotum itu sendiri. Nah, dihubungkan oleh funiculus spermaticus kalau ya oleh funiculus spermaticus. Nah, selanjutnya kalau yang bagian internal mungkin dijelaskan lebih jauh oleh teman saya. Mungkin bisa nanti di bagian testis seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini ya setelah rekan saya menjelaskan di organ bagian eksternal tadi, di sini saya akan menjelaskan di bagian internalnya. Tadi kan untuk skrotum itu adalah sebagai pembungkus dari testis dan juga itu sebagai organ genitalia pria di bagian eksternal. Sedangkan untuk bagian internalnya itu adalah testis yang dibungkus oleh skrotum tadi. Nah, apa sih testis itu? Testis juga bisa kita sebut sebagai indung telur sebagai penghasil sperma. Nah, untuk testis ini itu adalah dua organ yang berbentuk opal yang terletak di dalam skrotum dan juga untuk setiap dari testis ini itu terdiri dari ribuan tubulus miniperus tempat sperma diproduksi. Bisa kita lihat di sini ada potongan-potongan seperti memanjang itu adalah potongan dari tubulus seminiferus. Nah, apa sih fungsi dari testis ini? Untuk fungsi dari testis ini itu adalah pertama itu adalah tempat diproduksinya sperma. Melalui proses spermatogenesis di tubulus seminiferus di mana sel sperma nanti akan diproduksi dari sel spermatogonia yang kemudian akan berkembang menjadi spermatid dan juga akhirnya menjadi sperma matang. Kemudian juga tes ini sebagai sekresi hormon yang akan menghasilkan hormon testosteron yang penting untuk perkembangan karakter seksual dari pria. Kemudian untuk bagian dari tes ini, yang pertama itu adalah lobus testis atau bisa kita sebut juga dengan lobuli testis. Itu adalah ruangan-ruangan yang terletak di dalam testis, yang tempat produksinya sperma. Kemudian lalu ada septula testis atau bisa kita sebut juga septum testis. Ini adalah pembatas dari lobulus-lobulus yang ada di dalam testis. Kemudian itu ada tunika albuginea dan juga ada mediastinum testis tempat berkumpulnya dari sperma-sperma tadi menjadi satu. Kemudian setelah testis, di sini saya akan membahas ke bagian epididymis. Tadi kan setelah sperma diproduksi oleh testis, itu kemudian akan disalurkan ke bagian epididymis. Nah, kemudian apa sih epididymis itu? Epididymis ini adalah salah satu struktur yang berbentuk setengah bulan yang terletak di bagian belakang setiap testis. Bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk epididymis ini terbagi menjadi tiga. Untuk epididymis itu bisa kita sebut secara umum yang mencakup dari tiga bagian ini. Untuk bagian pertama itu adalah kaput epididymidis atau bisa kita sebut juga sebagai kepala dari epididymis. Kemudian bagian badan atau korpus dari bagian epididymis dan juga yang terakhir itu adalah kauda atau ekor dari epididymis. Kemudian untuk fungsi dari epididymis tadi sudah saya singgung dari awal itu adalah sebagai tempat pematangan sperma. Sperma yang dari produksi dari testis tadi bergerak melalui epididymis di mana mereka nanti akan mengalami pematangan dan juga tempat penyimpanan sementara sebelum dikeluarkan melalui ejakulasi. Nah, kemudian selain sebagai tempat matang sperma ini juga nanti sebagai tempat transportasi transportasi sperma yang akan dipindahkan dari epididymis ke bagian pas untuk ejakulasi. Kemudian bisa kita lihat di sini ada setelah dari bagian epididymis kita akan menjelaskan ke bagian ductus deferens. Nah, kita lihat ductus deferens ini bisa kita sebut juga sebagai saluran sperma. Saluran yang panjang yang menghubungkan antara epididymis dan juga ductus ejaculatorius yang memiliki lapisan otot polos yang dapat berkontraksi apabila nanti mengalami ejakulasi. Nah, untuk fungsi dari ductus deferens ini sendiri itu yang pertama adalah sebagai alat transportasi dari sperma yang mengangkut sperma tadi dari bagian epididymis ke bagian ductus ejaculatorius. Kemudian sebagai fungsi untuk berkontraksi yang terdapat di dalam ductus deferens ini adalah otot-otot polos yang terletak di bagian dinding-dindingnya yang akan berkontraksi apabila
terjadi ejakulasi saat pemindahan sperma. Kemudian setelah dari bagian pas ductus deferens, kita akan ke bagian uh, vesicula seminalis atau bisa kita sebut juga dengan glandula vesiculosa. Apa sih glandula vesiculosa ini? Glandula vesiculosa ini adalah dua kelenjar yang berbentuk kantung yang terletak di bagian belakang kandung kemih, yang masing-masing memiliki kelenjar itu memiliki saluran yang menghubungkannya dengan ductus ejaculatorius tadi. Kemudian untuk fungsi dari kelenjar vesikular seminal ini adalah sebagai penghasil cairan seminal yang mengandung fruktosa yang memberikan energi pada sperma serta bahan kimia yang membantu memfasilitasi ejakulasi dan juga meningkatkan kelangsungan hidup sperma di vagina. Nah, setelah dari bagian kelenjar vesikular seminalis ini akan masuk lagi ke bagian kelenjar prostat. Untuk kelenjar prostat itu sendiri itu adalah kelenjar yang berbentuk seperti buah kasturi ya, yang terletak di bawah di bagian vesikula urinaria atau kandung kemih yang akan mengelilingi bagian awal dari uretra atau saluran kemih. Ya, terdiri dari beberapa lobus yang akan mengelilingi uretra. Untuk fungsinya ini sendiri sebagai sekresi cairan dari prostat yang akan menghasilkan cairan prostat yang menetralkan pH asam di vagina eh, dan juga membantu menjaga sperma tetap hidup dan bergerak. Cairan ini juga berfungsi sebagai komponen utama dari semen. Itulah mengapa apabila sperma sudah masuk ke dalam bagian organ reproduksi wanita itu kenapa tidak mati, itu karena ada cairan dari prostat ini yang menjaga untuk sperma itu tetap aman dan juga tetap terjaga tidak mati. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kita akan berbicara setelah ada beberapa bagian lagi yaitu ductus ejaculatorius. Tadi kan kita sudah berbicara tentang glandula vesiculosa, terus dari ductus deferens masuk ke glandula vesiculosa, lalu masuk ke prostat. Nah, sekarang kita uh, si sperma atau bagian yang akan kita bahas yaitu di ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius itu terbentuk dari pertemuan antara vas deferens dengan uh, vas deferens dengan saluran vesica seminalis atau glandula vesiculosa tadi. Saluran ini juga melewati prostat. Nah, dia akan mengosongkan uretra selama ejakulasi. Pada saat ejakulasi, sperma yang dari vas deferens dan cairan dari vesicula seminalis serta prostat bercampur. Nantinya akan membentuk suatu yang dinamakan semen atau ejakulat seperti itu. Selanjutnya kita akan berbicara glandula bulbouretralis. Untuk glandula bulbouretralis itu merupakan kelenjar kelenjar yang biasa juga disebut dengan kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini adalah eh, penghasil penghasil apa namanya penghasil pelumas. Jadi kelenjar ini selama berhubungan nanti akan menghasilkan pelumas untuk membantu dalam berhubungan secara seksual seperti itu. Jadi pelumas itu nantinya akan bersifat alkalis. Jadi biasanya pelumas ini akan keluar ketika terangsang. Nah, sebelum melakukan hubungan itu akan ada pelumas yang bersifat alkalis itu akan keluar dari ujung penis juga seperti itu. Nah, cairan ini biasanya membantu menetralkan sisa kesaman dari urin di uretra. Jadi kan biasanya urin itu bersifat asam. Nah, itu akan dinetralkan oleh cairan yang dihasilkan oleh maksud saya glandula bulbouretralis atau kelenjar Cooper seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Eh, Tadi kita juga sudah membahas banyak tentang eh, organ genitalia maskulina dan juga organ genitalia pada wanita atau organ genitalia feminina. Nah, jadi yang sudah kita dapatkan mulai dari anatomis, tunjuk-tunjukkan anatomis baik maskulina dan feminina memang terdapat perbedaan seperti itu.
Mungkin Rifki ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai pembahasan anatomi mengenai organa genitalia maskulina pada pria dan juga organa genitalia pada penina pada wanita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga penjelasan kami. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.